Muslim mulai. Kita mulai waktu 5 menit di awal. Ya, baik, sebagai penghormatan kami buka tema diawali dari pihak Kristen 5 menit ya. Waktu berjalan mulai Anda berbicara. Pihak Muslim untuk memulai karena ini yang dipermasalahkan, yang menurut pemahaman mereka tidak puasnya di mana, mempertanyakan apa. Silakan dulu dari pihak Muslim. Oke, baik. Terima kasih. Kebaikan dibalas kebaikan. Berarti kalau gitu silakan pihak Muslim mulai berbicara 5 menit waktunya. Mulai berbicara, waktu berjalan saat berbicara. Silakan perwakilan Muslim. Oh ya, saya duluan Pak Mulisi. Jadi begini, saya tertarik dengan tema ini mengenai aplikasi kitab suci. Ya kan, maksudnya apakah semua isi dari suatu kitab suci itu memang harus diamalkan atau diikuti atau diamalkan, atau ada sebagian atau dipilih-pilih saja yang mana yang perlu atau yang tidak perlu untuk dilakukan. Karena di sini juga melalui debat-debat diskusi ini akhirnya saya tahu bahwa ternyata banyak hal-hal yang ada di dalam ajaran kitab suci atau Bible itu banyak yang tidak. Bukan banyak, ya ada beberapa yang saya tahu yang tidak perlu diikuti oleh penganutnya. Salah satu diantaranya itu sunat. Ternyata kan di dalam Bible itu menurut Yesus tidak satu iota pun aturan Taurat yang dihilangkan. Sedangkan di aturan Taurat itu ada sunat. Nah, itu tidak dijalankan oleh pengikut Kristen yang katanya pengikut Kristus. Orang-orang Kristen kan katanya pengikut Kristus. Nah, yang mana yang diikuti di Kristus ini? Sunat tidak, bersujud tidak, puasa tidak. Apa yang diikuti di situ? Nah, mungkin Pak Mulis bisa melanjutkan lagi. Terima kasih Bang Abi ya. Jadi ini ajaran di dalam kitab suci yang dispesifikan oleh pihak Kristen itu diminta mengenai sunat ya. Siapakah yang mencetuskan tentang sunat ini? Sunat ini pertama kali dicetuskan ya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh Tuhan yang Maha Kuasa dicetuskan. Lalu diajarkan dan disampaikan untuk dikerjakan oleh putusannya. Kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Betul. Gitu kan? Dan umat Yahudi meyakini sunat juga sebagaimana umat Muslim, gitu kan? Dan dijadikan sebagai perjanjian kekal. Jadi segala sesuatu yang berasal dari Tuhan itu namanya ajaran Tuhan, ya, bukan tradisi. Kalau ada umat yang menyebut bahwa sesuatu yang dari Tuhan itu harus dilaksanakan disebut tradisi, yaitu konyol, sangat konyol sekali ya. Jadi sesuatu yang harus dilaksanakan dan itu berasal dari Tuhan itu adalah ajaran, dan sunat itu adalah tanda perjanjian kekal. Jadi ajaran yang tidak boleh dihapuskan oleh siapapun, oleh Yesus, oleh Paulus, nggak bisa diacak-acak, dirubah-rubah jadi tradisi, nggak bisa ajaran seperti itu. Ajaran dari Tuhan, kalau Tuhan sudah bilang kekal, ya kekal gitu kan. Lalu berlaku untuk siapa? Berlaku untuk siapapun yang ingin terlibat dalam perjanjian kekal itu. Gitu kan? Kepada Nabi Ibrahim, mau mengikuti Nabi Ibrahim ya berarti harus sunat gitu. Yesus pun disunat, Nabi Isa pun disunat, gitu kan. Umat Islam disunat, gitu kan. Yang tidak disunat berarti nanti jadi umat terusir. Ini satu realita ya, umat-umat yang tidak disunat itu terusir dari tanah perjanjian itu, dan nanti di akhirat pun akan terusir gitu umat-umat. Nggak ada umat yang tidak disunat mendominasi tanah perjanjian, dia diusir. Di dunia diusir, gitu kan, ke tanah-tanah sengketa, nanti di akhirat pun diusir. Ya karena tidak diberkati. Orang yang tidak disunat itu tidak akan diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan remehkan tentang sunat ini ya. Dan kalau ada yang bilang, orang yang bersunat terus bilang bahwa jika kamu bersunat maka Kristus tidak berguna untukmu, itu kan orang konyol gitu kan. Kalau ada orang yang mengajarkan dirinya bersunat tapi bilang kalau kamu bersunat maka Kristus tidak berguna untukmu, itu konyol. Dan saya ingatkan, orang Islam kalau mau murtad pikir-pikir, lebih berpahala orang bersunat dalam Islam. Kalau di Kristen bersunat itu nggak ada gunanya, malah konyol. Di dalam Kristen itu nanti yang bersunat tidak ada harganya, tidak berguna Kristus di dalam Kristen bagi yang bersunat gitu.
Jadi kalau mau murtad pikir-pikir semiliar kali gitu kan. Sunat ini nggak main-main, perjanjian kekal ini. Jadi kalau ada yang bilang ini tradisi itu tradisi, ya itu berarti patut diperiksakan otaknya gitu kan, ke ahli medis gitu kan, patut diperiksakan otaknya ke ahli medis. Kenapa menyatakan sunat hanya sebatas tradisi? Padahal kita sama-sama tahu siapa yang mencetuskan tentang sunat ini? Tuhan. Sunat itu dicetuskan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan sebagai tanda perjanjian kekal. Jadi seperti itu ya, saya tegaskan sunat adalah tanda perjanjian kekal, berasal dari Tuhan, bukan dari manusia-manusia yang ngaku-ngaku nggak jelas. Oke, sudah habis waktunya. Sebentar Pak, sebentar dulu Pak. Ini ada yang bisa bantu share screen nggak ya? Soalnya saya agak kesulitan mau nutup mic ini, kalau lagi batuk saya kedengar suara. Ada yang bisa bantu share screen? Oke, saya nggak usah, nanti kan saya juga mau share screen juga. Saya mau share screen dulu nih. Oh, sorry, maksudnya timer, share screen timer. Timer ya, oke, timer. Ya, ada yang bisa bantu, maaf. Aduh. Nanti buka sekali-sekali aja timernya, nggak usah terlalu monoton. Tolong timer yang udah Anda bertahanlah dulu, ini siapa adminnya yang pakai timer ini? Saya batuk. Oke, monitor Kang Pami. Tolong dibantu Kang Ali. Gini aja, kayak yang sudah itu kan dimulai kan ada waktu di sini. Jadi yang ngontrol timer itu lihat waktu sendiri dong, nggak usah tampilin di layar. Nanti bilang sudah punya. Nanti saya ingetin aja ya waktunya. Iya, ingetin aja. Sebentar, saya kalau gitu saya tutup dulu, saya share screen-nya. Ini share screen saya udah tutup belum ya? Iya, saya share screen nih. Pak, terangkan. Maaf, saya mau bantah Muklis dulu sebentar karena dia mengatakan tadi ini berlaku kepada siapa, ya? Dia bilang berlaku kepada siapa saja, tetapi ayatnya ini Anda baca ya. Tolong Pak terangkan ya. Jadi dari ayat 12 ya, tolong dibaca itu, tolong Pak terangkan. Ya, saya baca. Ya. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak masuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Ya, maaf. Terima kasih. Sebentar Pak terangkan. Saya jelaskan dulu ini kepada Muklis. Jadi ketentuan sunat ini berlaku kepada orang-orang yang lahir di rumah Abraham, keturunannya ataupun budaknya yang dibeli. Ya. Tetapi kalau Anda tadi bilang ketentuan sunat itu berlaku kepada siapa saja. Oh, jangan salah. Ya. Anda di sini salah paham ya. Jadi Anda harus membedakan kalau keturunan bukan keturunan Abraham, apakah wajib disunat? Sekarang Anda tahu pada zaman Abraham ini banyak suku bangsa lain ya. Ada suku bangsa Amori, ada suku bangsa Moab, ada suku bangsa lain. Apakah mereka harus disunat? Terus mereka nanti bilang apa? Lu siapa ngatur-ngatur gue gitu kan? Jadi gitu. Ini ketentuan ini berlaku pada keturunan Abraham ya, tidak berlaku kepada keturunan di luar Abraham. Nah, tadi tantangan saya kepada Yuda Pami kalau dia mengatakan bahwa ini adalah hukum yang pilih kasih, yang tidak fair, yang diskriminasi ya. Oke, kita nggak pakai diskriminasi. Kalau misalkan Anda mengaku sebagai keturunan Abraham, Anda harus disunat. Ya, ini berlaku. Nah, sekarang kalau misalkan Anda mengatakan Muhammad adalah keturunan Abraham, Muhammad ini masih leluhurnya adalah kaum Quraisy, ya. Kaum Quraisy ini masih leluhurnya Muhammad, ya. Di mana ada dokumen sejarah menyatakan kaum Quraisy itu bersunat. Tunjukkan gitu. Kita nggak pakai diskriminasi atau gimana. Kalau Anda mengaku itu hukum Abraham ini berlaku kepada Anda, ya Anda tunjukkan bahwa leluhur Muhammad dari kaum Quraisy itu bersunat gitu. Ya. Oke, saya lanjut kalau Kristen, ya kalau Kristen ya, jadi gini. Silakan Pak. Dulu. Ayat 13 ini harus menjadi pondasi dasar kalian secara data, secara logis, standar ukuran seseorang mau disunat. Yang pertama,
adalah keturunan yang lahir dari 8 hari. Yang kedua, yang dibeli. Itu garis bawahi 2 hal ini. Yang pertama lahir. Nah, yang lahir pertama ini saya mau jelaskan begini, bahwa dalam konteks 17 ini, itu Ismail sudah dibuang. Ya, Ismail tidak ada dalam ayat 17. Ayat 16 dia udah dibuang. Kalau kalian baca akhir daripada Kejadian, Ismail tidak ada lagi cerita di dalam rumah tangganya Abraham. Artinya bahwa yang disunat di rumah Abraham itu yang pertama adalah anak keturunannya. Saya belum tahu apakah di sini udah lahir Ishak atau belum. Kelihatannya belum. Tetapi ingat, di sini keturunannya yang pertama. Itu legalitasnya dulu. Baru yang kedua, yang dibeli. Nah, saya mau jelaskan yang dibeli. Kata yang dibeli ini secara hukum, ya, tidak boleh sembarangan orang yang dibeli itu datang begitu saja kamu disunat, tidak. Harus secara hukum, legalitasnya harus dibeli. Jikalau tidak dibeli, maka dia tidak disunat. Dan ketika dia dibeli, hukum waktu dia disunat itu tidak menjadi hukum yang resmi ketika dia keluar nanti pembebasan budak. Tidak. Lalu dia bilang nanti, oh aku udah dibebaskan, berarti hukum sunat ada pada aku. Tidak boleh. Karena yang totalitas ada di rumahnya, yang dibeli. Masih di bawah hukum. Artinya lihat, hukum aturan dari Abraham. Jadi ini pondasi pertama tentang sunat supaya kalian clear. Jangan lagi nanti tuntut ada di situ Ismail dan itu sembarangan kepada bangsa-bangsa lain. Nah sekarang mari kita lihat bagian yang kedua. Saya akan share screen bagian yang kedua, bagian yang ketiga. Yaitu bagaimana bahwa Allahnya Abraham itu adalah Allah Ishak, ya, Allah Ishak, Allah Yakub. Keluaran 3 ayat 6. Tidak ada dicatat di situ, kalaupun ada pernah satu kalimat, tetapi secara legalitas disemakannya kata Allah itu hanya kepada 3 generasi ini. Yang pertama Abraham, yang kedua adalah Ishak, dan yang ketiga adalah Yakub. Dari keturunan Yakub inilah yang tadi kawan saya Charlie sudah menjelaskan keturunan resmi dari Israel. Supaya kalian tahu, disitulah kembali ditata tentang hukum-hukum itu. Oke, terima kasih Pak Terangkan. Makin menarik, waktu sudah habis. Mohon maaf, nanti berbagi waktu dengan Pak Charlie ya. Silakan bagian Muslim menanggapi atau menyanggah waktu berjalan nanti berakhir di pukul 20.53. Silakan. Silakan Bang Awi duluan, Bang Awi. Ya, saya jelas sekali mendengar sesuai dengan narasi awal saya tadi. Saya tidak jawab cerita mengenai aplikasi apa yang kita maksud. Ya, pertanyaan saya begini Pak Terangkan, panjang lebar pertanyaannya Pak, ayat dalil itu panjang lebar. 5 menit dari sekarang. Oh ya, silakan Ibu Sair aja, silakan Ibu Sair Rendah, silakan Ibu Sair. Ya, waktu dimulai 5 menit dari sekarang. Saya timer. Oh Ibu Sair timer, oke. Oke, begini, saya membaca penjelasan Pak Terangkan ini panjang lebar. Saya cuma mengambil kesimpulan begini Pak Terangkan. Ya kan, kalau memang itu tidak diwajibkan bagi pengikut Kristus atau orang Kristen, kenapa Yesus disunat di hari ke-8? Ya kan? Itu aja penjelasan saya pada pertanyaan saya itu. Panjang lebar Anda bahas ayat-ayat itu dalam Alkitab itu tidak perlu. Karena biar saya tanggapi Bang Awi ya, biar saya tanggapi ini. Mereka menarik ini ya. Sangat menarik sekali. Langsung memainkan dalilnya dan saya nggak tahu juga ini tapi saya yakin pemaknaannya keliru. Justru pemaknaan mereka yaitu yang saya bilang tadi dan disepakati oleh semua yang ada di room ini juga kan, mungkin juga disaksikan oleh para netizen ya. Mereka sedang menunjukkan satu ketegasan tentang rasis dan diskriminatif gitu kan. Apakah itu Tuhan? Mustahil. Ini pasti kekeliruan berpikir dari orang-orang Kristen. Sehingga ajaran Tuhan itu hanya untuk ini. Ayatnya dipahami secara dangkal gitu. Saya kira Tuhan itu mustahil rasis. Tapi pemahaman orang Kristen seperti Charlie dan Pak Terangkan inilah yang membuat ajaran ini menjadi ajaran rasis dan diskriminatif gitu kan. Rasis dan diskriminatif sekali. Mereka menunjukkan ayat yang dipahami secara rasis dan diskriminatif. Dan mereka berlindung di balik dalil untuk melegalkan sifat rasis dan diskriminatifnya itu.
Jadi mereka ini senjata makan tuan menunjukkan ayat itu. Jadi menunjukkan ajaran yang rasis dan diskriminatif ya. Hanya untuk ajaran Tuhan mustahil. Ajaran Tuhan mustahil sekali hanya untuk segelintir. Hanya untuk Abraham dan anak-anaknya saja. Pasti berlaku universal. Pasti berlaku universal. Tidak mungkin rasis dan diskriminatif hanya ini. Lihat di ayat selanjutnya, yang tidak disunat itu harus dilenyapkan malah. Jadi harus dilenyapkan dari antara sebangsamu. Sudah bicara bangsa, bukan bicara orang serumah. Sudah bicara sesuatu yang sangat universal ayat selanjutnya itu. Tapi kalian main satu ayat secara rasis dan diskriminatif. Tapi nggak apa-apa sih. Jadi kan netizen pada tahu kan pola pikir kalian yang rasis dan diskriminatif memahami ayat gitu kan. Gitu. Inilah jadi nanti netizen tahu. Saya tinggal menjabarkan saja pola pikir kalian memahami tentang ajaran-ajaran Tuhan gitu kan, ajaran-ajaran. Kalau Nabi Muhammad jelas dalam surat An-Nahl ayat 123 itu harus mengikuti milah Ibrahim karena sunat ini ajaran. Mengikuti ajaran Ibrahim. Sunat ini juga termasuk ajaran gitu kan. Ajaran Ibrahim semuanya ikuti. Karena ajaran Ibrahim itu tidak ada yang diskriminatif. Semuanya bersifat universal karena ajaran dari Tuhan.